Baik, perkenalkan nama saya Roy Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Aplikasi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor berbasis Android guna meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan di Kabupaten Kuantan Singingi. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 pada program studi Teknik Informatika. Langsung saja kita ke abstrak. Sistem aplikasi berbasis mobile saat ini berperan penting dalam membantu pekerjaan manusia untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam mengelola informasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki beberapa peranan, diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor adalah bagian yang memiliki peran paling penting, yaitu dalam melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor. Di dalam proses pengujian tersebut masih banyak kendala ataupun kekurangan karena pengujian masih dilakukan secara manual. Dalam hal ini, penulis mengusulkan sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan pegawai Dinas Perhubungan, khususnya untuk bagian pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor. Dalam mengembangkan aplikasi tersebut, peneliti menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma Iterative Decotometer Tree atau ED3. Karena metode ini dianggap cocok untuk membangun sistem tersebut, sistem ini nantinya diharapkan dapat membantu para pegawai Dinas Perhubungan dalam melakukan uji cek kendaraan, sehingga didapatkan hasil yang akurat dan penyelesaian yang cepat dan efisien. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada masa ini, perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun sangatlah pesat, khususnya pada smartphone. Smartphone memberikan kemudahan kepada setiap penggunanya dan membantu setiap pengguna dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Salah satunya yaitu penggunaan smartphone pada kegiatan pekerjaan di kepolisian ataupun instansi tertentu seperti halnya pada Dinas Perhubungan. Hampir semua instansi pada saat ini mengharuskan setiap pegawai atau pekerjanya menggunakan smartphone, karena untuk menunjang dalam kegiatan ataupun pekerjaan. Maka dari itu, penulis menawarkan solusi yaitu dengan mengembangkan sebuah aplikasi yaitu Vehicle Check berbasis Android menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma Iterative Decotometer Tree atau ID3. Untuk menentukan hasil dari pengujian kendaraan bermotor, fitur aplikasi yang akan diberikan berupa tampilan dua buah kondisi yang menentukan layak atau tidak layaknya kendaraan yang sudah dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting karena hampir di setiap dinas perhubungan pengujian ataupun pengecekan kelayakan kendaraan bermotor masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu untuk mempermudah Dinas Perhubungan dalam melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor, sehingga mempermudah Dinas Perhubungan dalam melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor. Identifikasi masalah. Dari permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang masalah, maka dapat kita identifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sistem aplikasi yang mendukung dalam melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor. Yang kedua, lambatnya kinerja pegawai di sub dalam melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor karena pengujian masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, banyaknya jumlah kendaraan yang harus dilakukan pengecekan secara berkala setiap tahunnya. Batasan masalah. Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memberikan batasan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Aplikasi yang dihasilkan hanya akan diuji cobakan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi saja. Aplikasi ini hanya digunakan untuk menguji kelayakan pada kendaraan bermotor. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diambil perumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun aplikasi Vehicle Check berbasis Android dengan menerapkan metode Decision Tree dengan algoritma Iterative Decotometer Tree atau ID3. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu atau mempermudah pegawai Dinas Perhubungan dalam melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma Iterative Decotometer Tree atau ID3. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk menambah pengetahuan dan wawasan bahwa peran sistem aplikasi Vehicle Check yang dibangun sangat penting sebagai sarana untuk mendukung dan memudahkan sebuah pekerjaan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Teknik Informatika di STEMIK Amik Riau. Yang kedua, bagi Dinas Perhubungan,
untuk memberikan kemudahan bagi pihak instansi dalam melakukan pengolahan data pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Yang ketiga, bagi masyarakat umum, sebagai media informasi mengenai pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, sehingga menambah kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya dalam melakukan pengecekan secara berkala bagi kendaraannya. Metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu metodologi pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai data apa saja yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap melalui tanya jawab dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang diinginkan. Yang kedua, observasi. Melakukan pengamatan dan terlibat langsung ke tempat penelitian pada Dinas Perhubungan. Selanjutnya, dokumentasi. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem seperti struktur organisasi yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah serta melengkapi data-data yang diperlukan. Baik, selanjutnya kita ke bab 2, tinjauan umum dan landasan teori. Tinjauan umum. Tinjauan studi pada penelitian ini diambil dari beberapa penelitian yang telah ada. Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Putra, Rakmadeni Alekwijaya dengan judul Perangkat Lunak Data Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin berbasis web. Sistem informasi berbasis web saat ini berperan penting dalam mengelola informasi untuk mengurangi tingkat kesalahan dengan mengelola informasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Neng Senja Nekida Rizal Amegia Saputra dan kawan-kawan tentang implementasi etiketing uji kelayakan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnan Kurniawan Husni Tamrin dengan judul aplikasi sertifikasi kendaraan angkutan untuk mempersingkat waktu layanan. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Erik Pradana tentang sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Kemudian hasil penelitian oleh Arif Total Onesis tentang sistem informasi pengujian kendaraan bermotor pada UPTD Dinas Perhubungan berbasis web. Baik, selanjutnya yaitu kita langsung ke bab 3. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Sengingi yang terletak di Jalan Patimura, Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Langkah penelitian. Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data perbandingan dengan teori dan gambaran sistem yang akan dirancang. Penelitian keputusan atau penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam menyusun teori-teori yang didapat secara global yang masih berhubungan dengan pembahasan. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait dan juga melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Analisa sistem. Tujuan analisa sistem untuk menemukan masalah dan memperbaiki sistem sehingga permasalahan sistem dapat diatasi. Untuk mempermudah menganalisa sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem yang diciptakan. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem yang diusulkan antara lain, sistem dapat melakukan input data pemilik kendaraan, sistem dapat melakukan input data jenis kendaraan, sistem dapat melakukan pengujian kelayakan kendaraan, serta dapat memberikan hasil akhir dari pengujian kelayakan. Sistem dapat memberikan keluaran output yang baik. Kebutuhan non-fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras, analisis perangkat lunak, analisis pengguna, spesifikasi hardware dan software pada sistem yang diusulkan, antara lain
Sistem dapat dijalankan di minimal di Android OS versi 5.1.1 atau Lollipop. Proses dari pengujian kelayakan kendaraan berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Sistem harus dapat memberikan hasil output dengan keakuratan minimal 95%. Besarnya ukuran program dari sistem maksimal 100 MB. Sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Baik, selanjutnya adalah proses metode decision tree dengan algoritma iteratif dichotometer atau ID3. Adapun penjelasan tahapan dalam menggunakan metode decision tree algoritma ID3 akan dijelaskan pada bagian berikut. Pada algoritma metode ini menggunakan konsep dari entropi. Konsep entropi yang digunakan untuk mengukur seberapa informatifnya sebuah node yang biasanya disebut seberapa baiknya. Entropi S 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S adalah sama. 0 kecil entropi kecil 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Ini adalah rumusnya, di mana S adalah himpunan atau dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum dibagi total kasus. Setelah mendapat nilai entropi, pemilihan atribut dilakukan dengan nilai information gain terbesar. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana S ruang data sampel yang digunakan untuk training, A atribut, SI jumlah sampel untuk nilai V, S jumlah seluruh sampel data. Entropi SI, entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Berikut adalah perhitungan algoritma iteratif dichotometer tree ID3 menggunakan 15 data. Ini adalah tabel 1 dataset. Dataset tersebut kemudian diolah dan diberikan rank berdasarkan ketentuan yang ada. Ini adalah gambaran proses proses dari perhitungan pada tabel didapatkan hasil gain terbesar atau tertinggi yang telah diberi warna kuning, yaitu rem dengan nilai gain 0,333, maka rem ini akan dijadikan sebagai root. Berikut adalah gambar yang merupakan pohon keputusan. Rem jika rusak ringan dia masih layak, jika rusak sedang dan rusak parah tidak layak. Ini adalah tabel iterasi keduanya. Setelah gain dari seluruh atribut ditemukan, maka dicari nilai max terbesar yang didapatkan. Dapat dilihat pada sel yang diberi warna kuning, karena ada nilai yang sama maka dipakai keduanya untuk dijadikan root. Berikut gambar 2 yang merupakan pohon keputusan iterasi kedua. Ini adalah gambar pohon keputusannya. Maka rule yang di depan adalah rule 1. If rem rusak ringan, then layak. If rem rusak parah, then tidak layak. If rem rusak sedang, and lampu utama kanan baik atau lampu utama kiri baik, maka layak. Rule yang keempat, jika rem rusak sedang dan lampu utama kanan buruk atau lampu utama kiri buruk, maka tidak layak. Baik, ini adalah perancangan sistem secara global. Ini adalah use case diagramnya, gambaran use case diagram administrator. Ini adalah activity diagramnya. Ini adalah contoh tampilan outputnya, dan ini laporan hasil pengujian. Baik, kita langsung ke bab 4, hasil dan pembahasan. Implementasi sistem. Untuk membuktikan kebenaran dan keberhasilan pada tahap analisa dan perancangan sistem, maka perlu dilakukan pengujian dalam proses untuk menentukan sebuah sistem pendukung keputusan pemilih. Ini adalah tampilan menu utamanya. Halaman ini menampilkan menu utama setelah user melakukan login atau hanya lewati. Tahap 2, menu dalam home untuk melihat data kendaraan dan hasil uji.
Baik, selanjutnya kesimpulan dari pengujian. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Metode ID3 dapat diaplikasikan ke dalam sebuah sistem pendukung keputusan uji kelayakan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan berdasarkan hasil pengujian aplikasi. Dalam sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode ID3 ini menghasilkan hasil output yang cukup baik dan akurat. Penulis menyadari bahwa dengan sistem pendukung keputusan uji kelayakan kendaraan bermotor dengan menerapkan metode ID3 ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis berharap sistem ini dapat dikembangkan lagi. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi sistem uji kelayakan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan ini dapat membuat data pemilik serta kendaraan menjadi terkomputerisasi secara online. Aplikasi dibuat menggunakan Android Studio dan MySQL sebagai database penyimpanan data kendaraan dan pemilik. Jika user sudah mempunyai akun, maka user dapat melakukan pengajuan keluar dengan mengunduh surat yang ada pada aplikasi. User harus mempunyai akun agar dapat login dan melihat data kendaraannya. Saran. Berkaitan dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada aplikasi ini belum adanya fitur notifikasi untuk menginformasikan tanggal mati uji setiap user. Pembuatan aplikasi ini tidak terbatas hanya pada sistem operasi Android, namun juga diharapkan agar bisa dibuat sistem hybrid yang terorganisir antara sistem Android dan sistem web. Aplikasi ini dapat dikembangkan secara lanjut, tidak hanya menampilkan informasi, namun user bisa melakukan pendaftaran uji kelayakan kendaraan bermotor secara online dengan aplikasi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.